kita masih pada bahasan pokok yang sama, yaitu polinomial juga gitu ya. Nah, di polinomial ini gitu ya, yang akan saya bahas adalah masih seputar pembagian bersusun gitu ya, masih seputar pembagian bersusun. Namun di sini jikalau pembaginya berbeda gitu ya. Kalau kemarin kita membahas pembagian suku banyak, masih pada bahasan pembagian ya. Ini pembagian suku banyak gitu ya. Dengan di sini bentuknya dengan AX min B, seperti itu. Jadi pembagian dengan suku banyak AX min B. Nah, ini gimana nih? Kalau kemarin pembagian kita itu X min B kan, atau X min A. Ya. Nah, kalau sekarang AX min B. Jadi kalau di pembagian kan secara bentuk umum ya, kita bahas bentuk nah seperti ini. Jikalau ada PX gitu ya, PX adalah polinomial berderajat n gitu ya, dan misalkan AX min B dikali hasil bagi ditambah sisa, kan gitu ya. Yang kemarin ingat ya. Jadi urutannya adalah polinomial PX, AX min B adalah sebagai pembaginya, dan HX adalah sebagai hasil bagi, SX adalah sisanya gitu ya. Jadi ini kita masih punya ini. Nah, bagaimana menentukan pembagian suku banyak ini dengan metode skema atau metode Horner ya? Caranya adalah yang pertama, kita rubah terlebih dahulu di sini. Misal gitu ya. Jadi apa ya? Nah, ini misalkan AX min B sama dengan 0, AX sama dengan B, X sama dengan B per A gitu ya. Sehingga saya misalkan aja ya, misal H itu adalah B per A. Maka nanti PX sama dengan X min H dikali HX gitu ya, ditambah SX, seperti itu. Dengan H-nya adalah B per A gitu ya. Nanti pada hasil akhirnya SX-nya itu sendiri adalah kita menjadi P B per A gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebenarnya tinggal kita substitusikan gitu ya. Nah, itu secara teoritisnya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita X min H, di mana H kecilnya itu adalah B per A yang tadi. Jadi tetap sama kita substitusikan X-nya gitu ya. Kalau mau cari sisa. Nah, contohnya gini deh. Misalnya contohnya gini. Contoh ya. Contoh. Misal ada polinomial PX, di mana polinomial X ini adalah 2X kuadrat, misal min plus 5X min 1 dibagi oleh 2X min 3 gitu ya, dibagi 2X min 3. Nah, gimana cara membaginya? Caranya adalah gini. Yang pertama kita cari X-nya dulu kan. 2X min 3 sama dengan 0, 2X sama dengan 3, X sama dengan 3 per 2 gitu ya. Lalu kita buat metode dengan metode skema gitu kan. Seperti ini. Nah, lalu kita buat garis bagi lurus gitu ya. Nah, terus diletakkan seluruh apanya? Koefisiennya.
Karena derajat tertingginya 2 atau pangkat tertingginya 2, maka di sini harus ada 3. 2, positif 5, dan negatif 1. Gitu ya. Nah, itu jadi ada 3. Nah, ini ditambah. Terus gimana kemarin? Nah, setelah itu berarti kan turunkan 2, gitu, 2-nya turun, berarti 2. 3 per 2 dikali 2 sama dengan 3, gitu ya. Lalu tambahkan 8. 3 per 2 dikali 8. 8 bagi 2, 4. 4 kali 3, 12. Gitu ya. 12 dikurangi 1, min 1 ditambah 12, yaitu 11. Nah, itu adalah sisanya. Jadi, sisanya itu ini. Ini adalah SX-nya, gitu ya, atau sisanya. Nah, ini sisa. SX adalah sisa, di mana sisanya adalah 11. Gitu ya. Jadi sisanya adalah 11. Terus hasil baginya berapa? Hasil bagi yang mana kemarin? Hasil bagi 2 kotak yang di depan sini kan? Yaitu 2X. Nah, hasil baginya ya. Hasil baginya adalah 2X ditambah 8. Kok 2X tambah 8? Ingat, hasil bagi itu derajatnya N min K. Kalau polinomial Px yang di atas itu berderajat N, lalu pembaginya berderajat K, maka hasil bagi berderajat N min K. Di sini katanya derajatnya 2 M-nya. K-nya berderajat 1 pembaginya. Maka 2 kurangi 1 derajat tertingginya pada hasil bagi adalah 1. Gitu ya. Terus ini tidak 2X tambah 8. Kenapa? Karena tadi ingat, nah bedanya ya, ini bedanya dengan yang kemarin. Kalau yang X min A, kita tidak membagi ini. Tapi kalau AX min B, kita membagi ini. Nah, di sini, lihat di sini, di 2X min 3 tadi, 2X min 3 sama dengan 0 ini, kan kita pindah 3-nya ke ruas kanan. Terus 2X sama dengan 3, gitu kan? Kamu membagi berapa ini semua? Membagi 2. Berarti kamu di sini pun kamu harus bagi dengan 2. Kayak gitu. Itu bedanya. Karena kamu membagi dengan 2, maka hasil baginya si HX-nya itu adalah X plus 4. Ya, X plus 4. Harus begitu akhirnya. Kalau si A-nya nggak 1 ya, artinya misalkan 2X min 1. Soalnya kalau misalkan seandainya saya ganti ya, kalau misalkan pembaginya 3X plus 2 gitu ya. Berarti kan kalau begitu, kalau disama dengankan dengan 0, 3X sama dengan negatif 2, X-nya sama dengan min 2 per 3. Ini kamu membagi berapa? Membagi 3. Berarti nanti hasil baginya kamu harus bagi 3. Nah, itu jangan lupa ya. Jadi bukan artinya ini langsung udah, enggak. Beda dengan yang X min A kemarin. Tapi kalau AX min B, kamu harus membagi di akhirnya gitu ya. Nah, itu bedanya antara pembaginya AX min B. Gitu ya. Nah, selanjutnya contoh lain ya. Contoh lagi yang lain. Kalau saya punya apa nih, PX nih. PX sama dengan X pangkat 4 terus min 2X kuadrat min 5 gitu ya, dibagi oleh 2X plus 1. Nah, berarti gimana ini? Kalau ini berarti kan dibaginya 2X plus 1. Nah, pertama kita lakukan adalah 2X plus 1 sama dengan 0. 2X sama dengan min 1. X min 1 plus 2. Kan gitu ya. Lalu kita buat bagan seperti ini.
turunkan. Kalau derajatnya 4 berarti yang di bawah ada berapa? 5 ya. Berarti yang X pangkat 4 dulu kan 1. Lalu X pangkat 3 ada enggak? Enggak ada, berarti 0. X pangkat 2 ada enggak? Ada, yaitu min 2. Lalu pangkat satunya enggak ada, 0. Berarti itu min 5. Ini untuk variabel X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat gitu ya. Jadi koefisiennya yang kita letakkan. Oke. Ditambah ini ya. Nah, terus kita turunkan. Nah, turunin yang ini jadi 1 kan? Setengah kali 1 berarti min setengah. Lalu min setengah tambah 0 jadi min setengah. Dan setengah kali min setengah positif seperempat. Gitu ya. Nah, seperempat ditambah di min 2 ditambah seperempat berapa? Min 2 tambah 1/4 gitu kan? Sama kan penyebutnya 4 dibagi 1, 4 kali 2 min 8 ditambah 1. Jadi min 7/4. Terus 7/4 dikali min setengah positif 7/8 gitu ya. Positif 7/8. Terus 7/8 ditambah 0 7/4. Dan setengah kali 7/8 jadi min 7/6. Dan 5 ditambah min 7/16, 5 ditambah min 7/16, maka sama dengan penyebutnya samakan 16, dan 16 kali 5, dan 80 dikurangi 7, yaitu min 87/60. Nah, ditanyanya apa? Yaitu hasil bagi. Berarti hasil baginya berapa nih? Hasil baginya gini berarti kan? Kan hasilnya ini, hasil baginya ini kan? Ini kan? Jadi kalau saya tulis ulang, maka hasil baginya adalah X pangkat berapa berarti? Kalau 4 dibaginya pangkatnya 1 berarti pangkat 3. Terus min setengah X kuadrat min 7/4 X pangkat 21 ditambah 7/8. Tapi ingat, tadi kita membagi berapa sih X-nya? Membagi 2. Berarti ini juga kita harus bagi 2. Berarti kalau saya bagi 2, maka hasil baginya adalah 1/2 X pangkat 3 min 1/4 X kuadrat min 7/8 X plus 7/6. Itu adalah hasil baginya ya. Harus ingat-ingat kalau ada. Oke, sampai sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nih, bilang kalau yang sudah itu saya dulu. Ya, selanjutnya kita bahas tentang kalau tadi kan pembagiannya adalah AX. Nah, sekarang kalau pembagian itu bedanya dengan AX kuadrat tambah BX tambah ini ya. Ini artinya pembaginya adalah berderajat 2. Ini kalau berderajat 2 itu berbeda lagi. Gimana kalau pembagiannya berderajat 2?
Misal, yang langkah-langkah pertama yang kita lakukan, misal, PX adalah suku banyak gitu, dengan derajat n gitu ya. Lalu dibagi gitu ya, dibagi dengan dibagi oleh ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, pertama yang saya lakukan adalah langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya ini yang pertama ax kuadrat ditambah bx tambah c gitu ya. Sama kita yang namakan, kita tuliskan menjadi x min 1 dikali x min 2. Artinya kamu faktorkan. Ya, kamu faktorkan. Nah, langkah 2, mula-mula atau yang pertama, PX gitu kan, dibagi oleh X min H1. Jadi pertama X min H1 dulu. Jadi faktor yang pertama dulu. Gitu kan. Ini berapa? Selanjutnya, diperoleh. Nanti dari sini kan, sehingga diperoleh hasil bagi HX-nya, H1X. Ini adalah hasil bagi. Ini adalah hasilnya dari pembagian dengan X min H1 tadi. Ya. Jadi si HX itu adalah hasil bagi. Jadi kalau secara bentuk nanti begini, PX sama dengan X min H1 dikali H1X gitu kan ditambah X1. Nanti ada sisanya, ada hasil bagi yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, langkah ketiganya adalah selanjutnya hasil bagi. Nah, hasil bagi H1 H1X gitu ya, dibagi. Jadi hasil baginya itu dibagi dengan X min H2. Prosesnya begitu. Sehingga diperoleh apa? H2 nanti. Jadi diperoleh kalau secara ini misalnya nanti kan bukan PX lagi, berarti H1X sama dengan X min H2 tadi dibobuin maka H2X gitu ya ditambah S2. Nah, jadi selanjutnya pasti dapat hasil baginya lagi gitu kan. Hasil bagi yang selanjutnya setelah dibagi. Nah, terus gimana? Sehingga nanti sisanya ya kita jadi nanti ketemunya jadi sisa pembagian gitu ya. Pembagian PX dibagi oleh AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya. Nah, jadi begini nanti PX gitu ya, sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C gitu ya, dikali H2X. Tadi kan H2 itu kita dapat. Kamu bagi dengan A-nya, kalau ada A-nya. Kalau tidak nggak bisa. Gitu ya. Tadi 9. Kalau nggak ada, kalau depannya bukan 1. Tapi kalau depannya 1 ya nggak bisa ya. Hanya ditambah S, gitu ya. S2, X min 1 ditambah. Jadi nanti kamu kalau mau cari sisanya pakai ini. Sisa pembagian itu dibagi. Nah, soalnya gimana nih? Coba ya. Nah, ini bisa pakai metode metode juga bisa. Jadi tergantung kalian. X sama dengan X pangkat 4 min 3 X
2x min dibagi oleh x kuadrat dan x min 2. Gitu kan? Ini macam mana nih? Kalau kita pakai metode Horn, ya, caranya adalah kita buat faktornya dulu kan. Berarti x kuadrat min x min 2 itu faktornya berapa? X min 2 x plus ini ya. Kalau dikali hasilnya min 2, kalau dijumlah hasilnya positif. Negatif 1. Jadi, terus sudah begitu, kan ada dua nih. Kita kamu boleh tuh. Misalkan yang pertama, satunya apa nih? Kan x min 2 sama dengan 0. Nah, x min 2. Yang kita bagi adalah min 2. Kita membagi dengan berarti H1 itu adalah di sini si H1 yang dipilihnya itu adalah tujuan sendiri ya. Terus turunkan koefisiennya, berarti ada 1, variabel pangkat 3 nggak ada, koefisiennya pangkat 2 itu 3, 2 dan 4. Baru kita turunkan 1, 2 kali 1 2, yang jadi 2, 2 kali 2 4, yang 3 tambah 4 jadi 1, 2 kali 1 2 jadi 4, 4 jadi 5, gitu ya. Oh itu min 1, ini min 1, berarti berarti kan ini jadi 2 kali 4 8, kalau tambah itu jadi 7. Nah ini adalah S1-nya ya. Ini adalah S1 sisa pertama atau sisa pertama. Kita baru proses pada dapat ini nih. Cara itu ini S1 ini H1 ini yang kita cari kan? H1-nya mana? H1 itu ini. H1 ini. Ini adalah H1. Itu adalah H1. Terus nah, dari situ dilanjut aja, nggak perlu kamu susun lagi. Nah, di sini gitu ya. Nah, langsung kita bagi lagi dengan apa tadi? Warna merahnya. Nah, kita bagi lagi di sini. Jadi dengan x2, yaitu x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Nah, turunkan lagi 1, jadi 1 kali 1, 1, 2 tambah min 1, jadi 1, min 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0. Min 1 kali 0, 0, 4 tambah 0. Jadi kita udah dapat untuk yang x2. Nah, ini adalah x2-nya. Kan kita dapat x2 proses, x2 proses. Atau kita ke kedua. Nah, terus, nah di sini kan nggak ada A-nya ya, nggak ada A-nya di sini. A-nya 1, A-nya 1. Berarti ini adalah hasil. Jadi hasil baginya adalah, ingat kalau derajatnya 4, pembaginya berderajat 2, maka ini berarti pasti hasil bagi berderajat 2. Berarti HX-nya adalah X kuadrat plus X. Itu hasil bagi. Terus kalau menentukan sisa, nah SX di sini itu adalah S2 tadi kan X min H1 ditambah S1. S2-nya berapa? S2-nya adalah 4. X min H-nya berapa? H1-nya. H1 tadi yang kita gunakan adalah 2. Ditambah S1-nya mana? Yaitu 7. Jadi 4X min 8 ditambah 7, jawabannya 4X min 1. Nah ini nih ya, ini adalah H1. H1-nya adalah 2, ini adalah H2. H2-nya adalah min 1. Gitu ya. Nah itu kalau pakai metode Horner untuk pembagi berderajat 2. Tapi kalau memang kayaknya lebih mudah pakai pembagian begitu, nah, itu tidak masalah. Sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, stop sambil saya hari apa gitu.
Yang hadir ada 12 ya. Kalau 12 hadir itu ada 12, baru ada baru ini baru audinya baru hari ini Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, silakan kalau kalian mau screenshot. Saya rasa juga udah habis tuh ini. Nanti saya share ulang di buku ya untuk materi kemarin juga saya import ke sini ya barangkali yang saya lihat. Oke, yang ada itu saja teman kita kali ini. Terima kasih.